ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. Saya berlindung kepada Allah Ta'ala dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan ciptaannya, keburukan yang Dia ciptakan, keburukan makhluk yang Dia ciptakan. Ini sehingga menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya ada kalanya Islam mensyaratkan kita untuk husnudzan pada sesama muslim, namun di sebagian konteks sebagian manusia itu memiliki track record atau keburukan yang sulit untuk kita husnudzan pada mereka, sehingga harus lebih waspada dan hati-hati dan tidak terpedaya oleh tipu daya dari syarr ma khalaq, yaitu orang-orang buruk yang Allah ciptakan ini, baik di kalangan atas maupun bawah, kaya ataupun miskin. Maka selama memang mereka menzahirkan keburukan dan memiliki track record menipu, maka kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari keburukan mereka. Sebagaimana juga ta'awudz, berlindungnya kita kepada Allah Ta'ala min syururi anfusina, dari keburukan diri-diri kita. Itu biasa di khutbah hajah yang insya Allah akan kita bahas pada pagi hari ini dari kitab Muntahal Iradat, di kitab An-Nikah, di masalah khitbah, akad dan juga hari pertama menikah. Taib, kita baca mulai dari kitab Muntahal Iradat, kitab Nikah. Dikatakan oleh penulis rahimahullah taala, itu Syekh di sini Al-Futuhi Al-Hanbali rahimahullah, wa yusannu masa'a yaumil jumu'ah. Dilafalkan di sini disunnahkan akad nikah di sore hari Jumat. Kalau versi Ibnu Qudamah dengan lafal wa yustahabbu, yaitu dianjurkan. Pelafalan dianjurkan, yustahab dengan yusan disunnahkan, ini dua hal yang berbeda sebenarnya, walaupun sama-sama dianjurkan, tetapi ketika memakai lafal sunnah itu mestinya ada dalil khusus yang menunjukkan akan hal itu. Di sini penulis rahimahullah Al-Futuhi rahimahullah pakai lafal yusan, sunnah. Dan apakah benar menikah di Jumat sore itu sunnah? Ya, maka dikatakan dalam 4 madhab, baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, semuanya di kitab-kitab mereka, kitab-kitab fikih mereka, memang semuanya menganjurkan untuk akad nikahnya di sore hari Jumat. Apa alasannya? Pertama, hari Jumat itu hari yang mulia dari seluruh hari di satu minggu itu, dibandingkan hari Ahad atau Sabtu. Ya, bahkan Sabtu itu hari rayanya orang Yahudi, Ahad hari rayanya orang Nasrani, Jumat hari raya pekanannya orang Muslim. Ini suatu alasan yang menunjukkan dianjurkannya. Ya, karena hari ini hari mulia, hari Jumat. Nah, hari sekarang nih Jumat nih. Ya. Juga keberkahan pernikahan itu selaras dengan waktu sore Jumat. Waktu sore Jumat. Kenapa begitu? Karena ada hadis yang menunjukkan bahwasanya kita hendaknya mencari waktu di salah satu bagian dari hari Jumat. Dan dalam hadis khusus ada dikhususkan di setelah asar, maksudnya sore Jumat.
untuk berdoa. Dikabulkan doa di sore itu. Nah, karena disyariatkan orang yang menikah untuk didoakan padanya barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, itu nanti akan ada pembahasannya. Maka doa itu kan lebih afdal ketika di Jumat sore. Gitu. Oleh orang-orang ketika dia udah akad kan udah sah. Maka orang-orang yang mungkin datang hadir di walimahannya atau di resepsi akadnya misalnya, maka mendoakan fulan dan fulan ini barakallahu laka wa baraka alaika. Kalau untuk perempuan barakallahu laki, tapi biasanya untuk laki-laki aja. Wa jama'a bainakuma fi khair. Nah, itu kalau didoakan di Jumat sore kan lebih afdal. Itu kata para ulama ini dari 4 mazhab. Ya. Maka ini membuat doa itu lebih magnificent untuk dijawab, lebih kuat lagi. Karena ada hadis bahwasanya akhir hari Jumat, yaitu sore Jumat, itu sa'atul ijabah, momentum terjawabnya doa. Antara setelah asar sampai sebelum maghrib, dan Allah lebih tahu bagian mana yang lebih afdal. Maksudnya pastinya dari habis asar sampai maghrib ini durasi yang entah awal, entah akhir, entah pertengahan, Allahu a'lam. Tetapi ala kulli hal di jam-jam itu. Ya, maka dikatakan oleh para ulama fastuhibbal aqdu fiha, maka dianjurkan berakad nikah di hari itu. Taib. Namun yang sahih adalah bahwasanya ini hanyalah ijtihad, bukan sebuah penganjuran yang real memang ada dalam Islam. Ini adalah ijtihad ulama, baik di mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan bukan suatu hal yang real penganjuran dari segi dalil khusus tentangnya. Nggak ada dalil khusus tentangnya. Ibaratnya kalau misalnya antum mengatakan dianjurkan antum mandi sebelum rapat, maka nggak ada dalil khusus, penganjuran khusus untuk orang yang mau rapat mandi dulu, nggak ada. Melainkan hasil mungkin ijtihad dan pendapat, karena kita ini ya ketika berkumpul di hari Id, Jumatan, maka dianjurkan mandi. Maka ibrahnya adalah kalau berkumpul semua orang dalam performa dan keadaan yang baik. Gitu ya. Jadi wallahu alam, ini ijtihad, dan para ulama juga, di antara Syekh Utsaimin ketika ditanya tentang hal ini, apakah dianjurkan melakukan akad nikahnya di Jumat sore, maka jawabannya akad nikah di Jumat sore boleh, tapi mengkhususkan, ya di sini butuh dalil. Maksudnya mengkhususkan ketika antum sempatnya saat itu, tafadhal silahkan. Tapi ketika antum mencanangkan Jumat sore untuk akad nikah dengan merasa ini ada suatu fadilah, maka ini butuh dalil. Butuh dalil. Malah justru kalau mau main anjur-anjuran, kan namanya akad nikah dan walimah itu kan lebih afdal, lebih banyak orang yang tahu, lebih banyak orang yang datang, lebih afdal. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang, lebih mungkin mana banyaknya orang datang? Ahad, Sabtu atau Jumat sore? Tentu Ahad atau Sabtu. Jumat sore ya lagi pada berjibaku dengan kemacetan, pulang kerja nggak sempat. Ya begitu, mau dianjur-anjurkan lebih relevan untuk zaman sekarang ya tidak Jumat sore. Tapi kalau dari segi memang di waktu di situ doanya lebih dikabulkan, iya. Tapi itu kan dalil khusus tentang doa. Yang mana kalau antum ba'da salat asar di muhsinin doa, maka insyaallah mudah-mudahan masuk momentum itu. Dan itu yang diinginkan oleh Nabi SAW, yaitu tahari atau mencari waktu momentum doa di ba'da asar atau sebelum maghrib di Jumat sore. Dan tidak ada kaitannya dengan pernikahan, walaupun setelah menikah ada doa barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair.
Tapi kalau kita coba renungkan di kenyataan kita, Jumat sore nikah, yang datang nggak banyak, yang doain juga ya nggak banyak. Lebih banyak yang doain ketika di Sabtu atau Ahad. Mungkin kecuali kalau Jumat itu hari libur nasional, ya mungkin banyak yang datang. Tapi itu nggak biasa. Ya, jadi yang afdol adalah tidak merasakan atau tidak menganggap adanya fadilah khusus menikah di sore Jumat. Ya, tidak menganggap ada fadilah khusus. Tapi kalau antum mau di saat itu, fadl. Tanpa ada keyakinan khusus, ya. Taib. Kemudian dikatakan wa an yakhtuba qablahu bi khutbati Ibnu Mas'udin, dan hendaklah sebelum akad nikah ada khutbah nikah dengan khutbah Ibnu Mas'ud. Ya, dengan khutbah Ibnu Mas'ud. Namanya khutbatul hajah. Ada istilah namanya khutbatul hajah. Jadi kan kalau kita ngeliat akad nikah nih, biasa ada MC, ya, penghulu dan seterusnya, ya. Nah, khutbah nikah hakikatnya itu adalah, khutbah nikah hakikatnya adalah pengucapan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai akhirnya. Itu khutbah nikah. Yang disebut juga khutbatul hajah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, allamana Rasulullah SAW at-tashahhuda fi salati wa at-tashahhuda fil hajah. Nabi SAW mengajarkan kepada kita tasyahud di salat dan tasyahud di hajat, yaitu ketika ada hajat maka kita lakukan khutbatul hajah. Khutbatul hajah yaitu khutbah ketika memang ada hajat, baik pernikahan, pertemuan penting antar warga misalnya, maka khutbatul hajah itu dianjurkan. Ya, hajat di sini umum, Bahkan rapat antar warga, rapat RT, pertemuan warga, itu khutbatul hajah juga diucapkan sebenarnya, karena itu termasuk hajat, bukan hal yang sifatnya apa ya, foya-foya atau nggak ada kepentingan, nggak. Hajat itu kepentingan. Ya, begitu juga dalam lamaran. Sebagian ulama mengatakan ketika antum melamar, maka hendaknya ucapkan khutbatul hajah. Jadi biasakan kalau lamaran datang kita bawa seserahan, misalnya kalau pakai lamaran versi tradisi lokal, bawa seserahan, ya. Kemudian nanti dari keluarga laki-laki yang melamar itu ada misalnya ustadz atau perwakilannya untuk menyatakan maksud dan niatan, gitu kan. Dan itu biasanya innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ya. Kemudian dibalas dan direspon oleh sahibul bait, yaitu dari keluarga mempelai wanita, menjawab juga dengan mengawali dengan khutbatul hajah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya. Kemudian mungkin menyambut, ya, sambutan, dan juga menerima atau tidak dan seterusnya. Ya. Nah, ini apa namanya? Lamaran secara uruf saja, tradisi lokal gitu loh. Nah, ini juga butuh apa? Khutbatul hajah, karena ini semua hajatan. Ini termasuk bagian dari hajatan. Ketika akad nanti, akad nikah, maka dianjurkan untuk khutbah hajah. Nah, khutbah di sini apa sebenarnya nih? Ya kan? Ada namanya khutbah hajah, ada khutbah nikah gitu lah. Kalau khitbah itu kan ngelamar, itu udah selesai. Sekarang pas mau akad. Ya, ada khutbah. Nah, biasanya dua yang khutbah nih. Khutbah pertama biasanya ustadz. Gitu. Khutbah kedua si penghulunya gitu. Ini kalau kebiasaan kita seperti itu. Sebenarnya satu aja cukup. Cuman penghulu itu kan biar kelihatan kerja, maka dia khutbah gitu. Dan kadang-kadang template. Kalau Allah Ta'ala baca surat yang di Ar-Rum tentang pernikahan gitu, itu template. Udah emang tiap Sabtu Ahad emang kerjanya kayak gitu kan penghulu. Jadi hafal. Ya, kadang-kadang lihat bacanya aja nggak bener ini, gimana ini gitu kan.
Biasanya khutbah pertama ini susunan secara tradisi lokal ya, bukan susunan yang memang ada syariatnya, tapi ini boleh. Jadi misalnya pertama khutbah dari ustadz misalnya kalau ada. Enggak ada juga enggak apa-apa. Cuman kan biar lebih sakral, religius kan datangin ustadz lah. Biar ustadznya enggak nganggur ya gitu, datangin ustadznya gitu. Pokoknya pekerjakan orang yang banyak biar rezekinya banyak gitu kan. Datang ustadznya. Dan ustadznya baca itu innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Apakah ustadznya cuma sampai amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi selesai itu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Enggak lah, Ustaz, gimana antum kita kasih amplop masa cuma sampai gitu doang gitu kan. Ya, baca mengkaji beberapa hal yang bermanfaat untuk agama pasangan suami istri, memotivasi mereka. Ini sebelum apa? Biasanya sebelum akad. Biar makin ini nih, pasangnya makin kapan sih gitu ya. Karena biasanya gitu tuh. Kalau setelah akad itu udah nggak enak buat khutbah kadang-kadang karena si pasangan ini udah plong gitu lah. Ya, tapi terserah itu urutannya itu karena tidak ada aturan dalam syariat secara khusus, maka itu boleh diawalkan atau diakhirkan khutbah. Pesan-pesan dan mau'izah boleh di awal, boleh di akhir. Hanya saja jangan dianggap bahwasanya ini lazim gitu loh. Maksudnya dalam akad itu harus ada khutbahnya. Enggak, dalam Islam enggak harus gitu. Hanya dianjurkan khutbah aja. Dan itu sederhana. Tapi kalau mengundang ustadz itu tidak lazim, tidak harus, enggak harus di semua akad, enggak harus. Jangan dianggap bahwasanya itu rukun atau syarat sah nikah atau kewajiban dalam akad, enggak. Ya. Karena Rasulullah SAW pernah menikahkan seorang miskin yang tadinya ada seorang perempuan datang kepada Nabi pengen menghibahkan diri untuk Nabi SAW, maka beliau nazar kemudian enggak tertarik. Lalu ada seorang pria miskin, sahabat miskin yang, ya Rasulullah kalau gitu buat saya saja, kalau miskin dia. Pada endingnya Nabi SAW langsung bilang, aku nikahkan kamu dengannya. Simple, nggak ada khutbah, nggak ada apa, selesai. Jadi itu bukan suatu kewajiban. Tapi kalau memang mau dilakukan silahkan. Mungkin lebih afdol supaya ada sisi lebih dihargai ya, dan dapat nasihat gitu loh untuk pernikahan. Nah, ustadznya kemudian khutbah. Muskilahnya dan masalahnya adalah kadang-kadang ini akad nikah tuh simple. Yang bikin ribet dan panjang itu seremoninya, omongannya, khutbahnya, tausiahnya panjang tuh. Maka tidak dianjurkan tausiah panjang-panjang seperti yang dilakukan sebagian ustadz ketika Pak Sutri udah nggak sabaran dipanjang, curhat lagi ustadznya nih, ya lama gitu. Sampai pernah di suatu resepsi pernikahan, ini di gedung besar, masya Allah, ya Arab Indo orangnya. Dan masya Allah besar. Ini ustadz ini guru anak sendiri. Itu beliau itu panjang, kalau kajian tuh panjang. Khutbah nikah itu 1/2 jam lebih. Itu sampai anak ngelihat si laki-lakinya yang mau menikah itu sampai gelisah, sampai dia sengaja gini. Sampai kayak gitu sengaja. Dan itu dihadiri audiens 100-an orang. Tapi ustadznya istiqomah. Ya. Karena nggak peduli dengan ini, yang penting saya sampaikan. Nah ini sebenarnya nggak relevan karena namanya akad nikah itu bukan arena untuk ceramah, sebenarnya bukan. Salah kalau misalnya seorang ustadz menganggap ini mumpung nih ada kajian nih. Ini bukan kajian. Ini tausiah seringkas aja, tapi jangan ringkas-ringkas banget ya supaya nggak kecewa keluarganya. Ya, jadi dibutuhkan kebijaksanaan. Kalau terlalu lama, kasihan ini. Gue kapan nikahnya keburu mati kan? Takutnya mati duluan gak jadi nikah, mati dalam keadaan bujang misalnya. Nah, jadi dia pengen cepat-cepat sampai gini sengaja di depan ustadznya itu. Dan ustadznya tetap aja lama itu, masya Allah. Maka kepekaan ini kurang peka. Padahal inti dari akad itu ya akadnya, bukan khutbahnya. Nah ini baru khutbah nikah tausiah. Nah sekarang khutbah hajahnya adalah biasanya penghulu. Alhamdulillah gitu, baca dulu, baca berapa ayat, kemudian baca ini, mari kita baca dulu Al-Fatihah, baca dulu ini, baca ayat kursi,
Ya, qul huwallahu ahad, zikir pakai petang lama-lama. Baca ini lama. Ya, persiapan baru. Nah, inilah sebenarnya kadang kurang baiknya kita itu basa-basi kelamaan orang kita tuh. Nikah tuh kayak memang sakral betul, mitsaqan ghalidha, tetapi basa-basi panjang banget ya. Ya. Padahal sebenarnya kalau di zaman Nabi SAW itu biasanya ya, khutbah gitu. Maksudnya khutbah, lamar, langsung apa? Nikah. Tapi ya karena sekarang kan memang harus ngundang saudara, undang orang banyak, oke lah. Tapi kadang lama dilama-lamain. Tuh sebagian keluarga tuh seperti itu. Dengan ego yang tinggi, gengsi yang tinggi, harus ginilah, harus gitulah, harus gini, harus gitu, dekorasinya gini, dekorasi, subhanallah. Padahal semua itu akan ditanya di hari akhir. Semua itu akan ditanya di hari akhir. Ya, dilama-lamain, ditunda-tunda. Ya, padahal inti dari pernikahan itu adalah apa setelah akad? Apa setelah akad? Nafkahin enggak, tanggung jawab enggak, baik enggak, mendidik atau enggak, itu seperti itu. Tapi orang lebih banyak konsentrasi di apa? Dekorasi dan materi karena masih mikir dunianya. Ya. Kalau kita perhatikan di sini khutbahnya yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud, innal hamdalillah. Dan itu membuat kita ingat apa Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ya, dalam akad nikah itu kan kalau kita renungkan sebelum akad nikah kemudian dianjurkan khutbatul hajah, innal hamdalillah, sesungguhnya segala puji milik Allah. Ya. Sekarang kita ini banyak dari kita terutama ibu-ibu itu lebih memperhatikan dekorasi, tatanya, makanannya apa aja, enak apa enggak. Lalu kalau enak kita puji sahibul bait atau kita puji sahibul hajat, padahal innal hamdalillah, segala puji itu milik Allah. Ya, nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, kita minta tolong sama Allah, wa nastaghfiruhu, kita minta ampun sama Allah, wa na'udzubillahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari keburukan diri kita sendiri. Ya, kalimat-kalimat ini terceplos di seluruh dari penceramah. Ya, tetapi jangankan yang mendengar, yang menceploskannya aja itu belum tentu mentadabburinya dengan baik. Belum tentu mau memikirkan dan ketika mengucapkan itu menghadirkan hati ketika mengucapkan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kita sendiri. Ya, di sini Pak Sutri kemudian harusnya apa ketika dengar ini kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri ini, jangan merasa kita menikah tuh perfect gitu. Perfect, sempurna nih gue udah menikah, jangan rasa. Ya, kadang yang masih bujang atau perawan itu belum ngerti bahwasanya setelah pernikahan itu banyak sekali hal. Ya, merasa bahwasanya wah udah seneng, ya seneng, tapi kesenangan itu harus dilihat bahwasanya kita tuh masing-masing punya kekurangan baik suami atau istrinya. Masing-masing syurur al-anfus, keburukan-keburukan, syurur itu keburukan-keburukan bukan satu doang. Masing-masing kita punya keburukan-keburukan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan diri kita. Wa sayyiati a'malina. Dan keburukan-keburukan amalan-amalan kita. Ya, maka orang yang mendengar ini dengan seksama gitu ya, faham bahasa Arab, faham artinya, dan memang qalbunya hadir ketika mengucapkan atau menyimak lafal-lafal ini, maka harusnya muhasabah. Terutama suami istri ini yang kalau berilmu, muhasabah bahwasanya iya ini pernikahan, iya ini membahagiakan, tapi ingat loh kita masing-masing itu punya kekurangan, punya keburukan, punya amalan buruk gitu loh. Ya, dan kita nggak bisa membangga-banggakan dengan dekorasi dan kebesaran dan seterusnya itu dunia belaka. Dunia belaka dan sangat dianjurkan untuk menyederhanakan, artinya tidak bertafakhur, tidak berbangga dengan besar-besaran pernikahan. Karena kita nggak tahu setelah menikah itu nanti apa yang terjadi, kita nggak tahu. Bertahun-tahun kemudian apa yang terjadi, kita nggak tahu. Kita berbangga banyak sebagian orang mendanai begitu besar, namun pada waktunya sakit hati.
dan kemudian mengungkit apa yang telah dia keluarkan dari dana besar dari pernikahan yang sudah berlalu. Subhanallah, kalau memang kita itu pengen beramal dan mengerahkan tenaga, biaya dan upaya, maka ketika Allah takdirkan suatu saat gagal atau runtuh atau selesai sudah terlupakan, maka khalas, kembalikan kepada Allah dan tidak diumbar atau diungkit lagi. Dan ini merupakan apa? Merupakan sururi anfusina dan sayyiat a'malina jadinya. Tapi hal-hal seperti ini kerap kali dalam rumah tangga atau dalam pembesanan itu enggak terfikirkan gitu loh. Bahwasanya dalam rumah tangga untuk diri kita atau anak-anak kita, ya masing-masing dari individu itu ada keburukannya masing-masing. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, berupa laki-laki perempuan. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami telah menjadikan kalian tuh kabilah-kabilah, ras-ras untuk saling mengenal satu sama lain. Kelebihan dan kekurangannya ada masing-masing. Ya, karena kerap kali seorang mertua itu mencecar keburukan mantunya dan hanya melihat keburukan mantunya jika terlihat. Dan kalau nggak terlihat dicari. Itu banyak sekali. Bahkan umumnya begitu. Lebih pro kepada anaknya. Karena ya anaknya, ya anak gua gitu. Dan kalau mantunya ada salah, maka itu yang dikejar gitu loh. Inilah surur anfusina, sayyiat a'malina. Ya, sayangnya banyak dari kita kaum muslimin ini enggak paham bahasa Arab, kemudian lewat gitu aja kalimat-kalimat ini ketika terjadi khutbatul hajah. Dan juga disayangkan juga bahwa saya penghulu membaca ini pun kadang-kadang enggak fasih, enggak benar. Kadang kayak kumur-kumur gitu. Apa yang penghulu yang agak tua itu kadang-kadang oh Allahnya orang sian. Jadi cuma seremonial belaka itu. Tidak ada pemaknaan, pentadaburan. Maka perlu diingatkan ya, dari awal diingatkan gitu kan. Kemudian dikatakan di sini ajaran Nabi SAW dalam khutbatul hajah, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah taufik, maka tidak ada satupun yang bisa membuat dia sesat. Subhanallah. Ya, jadi siapa orang yang Allah berikan hidayah taufik, bukan hidayah ilmu saja, tapi hidayah orang ini bisa beramal, bisa dipermudahkan untuk amal, maka tidak ada orang yang bisa membuat dia sesat. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan siapa yang Allah sudah nobatkan dia sesat, enggak ada seorang pun yang bisa memberikan hidayah taufik padanya. Jadi semua perkara bergantung pada Allah. Apa korelasinya kalimat ini misalnya dengan hajat akad nikah misalnya? Ada apa korelasinya? Banyak sekali yang masuk ke ana baik di kajian maupun mungkin konsultasi individual tentang keluhan tentang pasangannya. Baik istri mengeluh tentang suami atau suami mengeluhkan tentang istri. Itu fair-fairan, maksudnya enggak cuman istri doang ngeluh tentang suami, tapi banyak juga suami mengeluhkan tentang bagaimana istrinya. Itu banyak. Itu baru ana, belum sesuatu lain mungkin. Dan kalau kita telah ya, semua dari kita nih yang hadir sini ya, ikhwan atau mungkin akhwat yang mungkin nyimak atau siapa, ya punya, masing-masing itu punya hal yang tidak disetujui oleh pasangan kita, itu pasti gitu. Dan punya kebebalan tersendiri gitu loh. Yang ternyata walaupun misal pasangan kita udah nasihat kita nggak bisa berubah. Nah, wa may yudlil fala hadiyalah. Kalau kita udah Allah nambatkan sesat, enggak diberi hidayah, enggak dapat hidayah. Walaupun istri yang tercinta yang paling kita cintai itu nasihatin, kalau emang belum Allah kasih hidayah enggak bisa. Begitu juga sebaliknya. Ya. Karakter istri begini nih, didikan orang tuanya misalnya seperti ini misalnya. Kita berusaha mendidiknya. Mau kita kerahkan tenaga sampai datengin psikiater, datengin itu, kalau Allah enggak memberi dia hidayah,
Enggak berubah. Enggak berubah, sama aja. Maka berarti ini semua di tangan Allah Azza wa Jalla. Hidayah, kesesatan itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Nah, ini yang kerap kali di konsultasi dan curhatan itu mungkin enggak mengingat bahwasanya suami anti atau istri antum terus-menerus begitu, yaitu berarti Allah belum kasih dia hidayah. Imma antum atau anti sabar, dan memang harus sabar dulu, tunggu waktu. Dia sedang diuji, dia sedang terfitnah, dia sedang bingung, dia sedang ini. Minta sama Allah supaya Allah beri dia hidayah. Karena kita tuh kalau mengerahkan segala upaya untuk membenahi pasangan kita, capek. Belum lagi kalau ternyata belum terwujud hidayah itu pada istri kita atau suami-suami akhwat ya. Kadang dari segi mertua atau dari segi orang tua kita, itu gimana sih istri kamu kayak gitu? Ya, akhirnya ketika keluarga get involved, ikut campur, makin runyam masalah. Maka yang paling afdal adalah ketika konsultasi itu ke orang yang berilmu, yang berilmu tentang masalah fikih usrah, fikih keluarga. Ya, jangan ke guru nahwu sharaf karena nggak ngerti. Jangan ke guru bahasa Arab, belum tentu ngerti. Tapi ke orang yang memang punya ilmu fikih dan juga tazkiyatun nufus dalam masalah fikih keluarga. Bersyukur-syukur kalau alim tersebut punya pengalaman dalam berumah tangga dan banyak hal yang dia alami dalam rumah tangganya, itu lebih afdal. Kadang-kadang kalau konsultasinya sama orang tua, maka pasti orang tua berpihak kepada anaknya. Padahal belum tentu yang lebih benar adalah anaknya, belum tentu. Maka hidayah milik Allah. Ya, sampai tua aja banyak suami atau pasangan suami atau istrinya itu enggak dapat apa-apa, enggak dapat hidayah sama sekali. Karena hidayah di tangan Allah. Ya, ini yang harus betul-betul pasangan suami istri itu memperhatikan ya. Kita mau gimana kek, kalau emang Allah enggak kasih hidayah, enggak berubah dia. Kita juga begitu gitu loh. Antum juga begitu, Anda juga begitu. Ya, kalau misalnya si laki-laki temperamental misalnya, istri mau selembut apapun, kalau enggak Allah kasih hidayah enggak. Jadi harus doa, banyak-banyak doa, minta tolong sama Allah. Itu baru pasutri. Nanti kalau kita punya anak, lebih banyak lagi itu masalahnya. Bukan karena emang itu masalah, tapi karena itu ladang pahala buat kita. Anak yang wajib dididik, karakternya ada masing-masing. Dan sebagian dari orang yang sudah hijrah, yang dulunya begajulan, enggak beres didik anak, sekarang baru sadar, ya anak udah bandel gitu kan. Nah itu juga jadi masalah lagi sekarang. Gimana ya setia anak saya sekarang malah enggak sholat dan seterusnya. Nah, hidayah milik Allah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kembalikan kepada Allah, tapi ikhtiar, dakwahi. Tapi hidayah milik Allah, hatinya itu Allah yang membolak-balikan. Sehingga pasangan suami istri ini atau ayah dan ibu ini tidak terlalu meletihkan diri dengan target yang dia tidak kuasai, yaitu mengubah hati anaknya. Itu target yang tidak bisa dikuasai. Mengubah hati manusia manapun, target yang tidak bisa dikuasai. Bahkan mengubah hati sendiri kadang-kadang target yang belum tentu bisa kuasai. Kita sendiri belum tentu bisa mengubah diri kita sendiri. Misal antum membenci seseorang, antum enggak mau benci dia, tapi kok saya bisa benci sama dia. Antum mencintai seseorang atau mencintai fulana, antum enggak mau mencintai dia, antum enggak mau, tapi kok enggak bisa. Maka ini kita aja kesalahan enggak bisa mengubah diri kita, apalagi orang lain. Ya. Maka kita minta sama Allah muqallibal qulub, Allah Ta'ala yang membolak-balikkan kalbu. Sabit qalbi ala dinik, tetapkan, teguhkan qalbuku di atas agamamu. Berarti qalbu manusia itu memang diatur oleh Allah di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Kemudian wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah berarti persaksian agar kita ikhlas. Nikah itu ibadah. Bahkan dikatakan bahwasanya nikah itu ibadah terpanjang, karena nikah itu bukan akadnya doang, melainkan apa yang dijalani sampai cerai atau sampai mati gitu. Maka hendaknya ikhlas. Berarti nikah ini punya istri kita, punya anak, itu ibadah.
Dan harus banyak keikhlasan yang ditanamkan dalam pernikahan, dari akadnya sampai seterusnya sampai tua. Bagaimana kita mendidik istri, mendidik anak, bagaimana kita menasihati istri, dan ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian marahnya kita, senangnya kita, keselnya kita, bahagianya kita, maka itu harus ditumpu dari segi apa? Ini ibadah atau bukan gitu loh. Ketika kita ngajak istri jalan-jalan gitu kan, ketika kita ngajak anak jalan-jalan, itu semua ibadah. Maka ikhlas. Kalau nggak ikhlas, berat wallah. Karena ekonomi zaman sekarang itu nggak semudah dan lampau mungkin. Ya sebanding lah insya Allah, tapi rezeki sekarang masya Allah sempit, banyak orang kesempitan dan juga ketat. Mudah sekali kita mengeluarkan dana. Nggak seperti zaman dulu. Yang kalau kita misalnya perhitungan duniawi, pusing, capek, kesel hati. Tapi kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, Allah ganti. Yakin Allah ganti dengan pahala dan juga dengan nominal yang lebih insya Allah dari Allah Azza wa Jalla. Ya subhanallah, berkeluarga ini butuh ikhlas, butuh keikhlasan. Berumah tangga, beristri, punya anak. Sekarang coba biaya anak berapa sekarang? Subhanallah, biaya yang out of mind untuk zaman dahulu ini di luar nalar. Untuk zaman kita dulu, zaman kita masih, kalau Bapak Fakhrudin zaman sekolah mungkin gratis, mungkin dulu. Sekarang subhanallah, antum mau sekolahin anak antum di sekolah negeri, yang kita khawatirin apa sekarang? Akhlaknya, agamanya, bukan masalah gratis enggaknya. Kadang kita udahlah nggak apa-apa saya bayar banting tulang, yang penting anak saya itu jangan sampai sekolah di tempat yang dicokokin liberal atau dicokokin pergaulan yang buruk, busuk. Nggak apa-apa lah, saya berkorban. Suf, lihat di sini kita para bapak ini mencari nafkah, mencari uang, menguras pikiran, gimana cara supaya dapat menghasilkan untuk anak-anak kita. Ini kan butuh ikhlas. Ini kan ibadah, nggak mudah ini. Ya, ada sebagian bapak-bapak stres, ibu-ibu stres, ada yang sampai gantung diri, bunuh diri dan seterusnya. Karena apa? Keikhlasannya mana? Makanya orang yang tidak ikhlas itu dia memperberat dirinya sendiri gitu loh. Tapi orang yang ikhlas, seberat apapun Allah ringankan urusannya. Allah ringankan urusannya. Makanya doa zikir pagi petang apa? Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain, untuk meringankan beban kita jemaah. Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha mengurusi seluruh makhluknya. Gimana? Birahmatika astaghits, saya minta tolong dengan tawassul wasilah, yaitu apa? Rahmatmu. Aslih li sya'ni kullah, perbaiki urusan saya seluruhnya. Wala takilni ila nafsi tarfata 'aini, dan jangan ya Allah, jangan serahkan gitu saja ke saya urusan saya walaupun sekejap mata pun. Harus Allah yang bimbing, harus Allah yang pantau. Karena kalau kita ditelantarkan oleh Allah sekejap mata aja udah berat urusan. Juga doa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah keagamaan saya yang mana itu penjaga urusan saya. Jadi ismatul amr, supaya urusan kita itu terjaga, itu agama gitu. Agama, ikhwan. Urusan rumah tangga, istri, anak, agama itu yang ngejaga kita dengan izin Allah Azza wa Jalla. Yang membuat istri-istri kita itu misalnya tidak mengumbar aib kita keluar, apa? Agama, iman. Mungkin kita masing-masing punya aib. Tapi orang kalau misalnya nggak punya iman atau nggak punya agama, nggak mikirin akhirat, mungkin dia akan koar-koar ke tetangga tentang aib suaminya. Ini istri yang nggak punya iman, ini orang itu kurang imannya. Antum lihat jemaah, bagaimana Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Hajar, istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Siti Sarah ketika tahu Siti Hajar hamil lahiran, cemburunya luar biasa. Karena Siti Sarah udah istri pertama sejak puluhan tahun bersama Nabi Ibrahim, belum pernah meteng, belum pernah lahiran. Ya, dianggap mandul bahkan. Beban berat itu. Terus istri keduanya lahiran, betapa cemburunya sampai pengen mencincang, pengen menghajar Siti Hajar. Kecemburuannya luar biasa tuh. Itu satu. Kemudian ketika Nabi Ismail, anaknya Siti Hajar sudah besar, menikah dia dengan seorang perempuan, Nabi Ibrahim datang ke rumah Nabi Ismail. Ini kisah kedua. Nah, tapi Nabi Ismail sedang mencari nafkah. Akhirnya Nabi Ibrahim berbicara dengan istrinya ini. Dan istrinya nggak tahu kalau yang datang ini adalah mertuanya. Nggak tahu. Maka kemudian
Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada istrinya Ismail, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Maka si istri Nabi Ismail ini apa? Mengeluhkan, kita dalam keadaan sulit, kita dalam keadaan sulit. Padahal ini masih stranger loh bagi istri ini, yaitu si bapak tua ini, padahal mertuanya itu kan nggak tahu kok itu mertuanya, artinya dianggap orang asing. Tapi dia bocor. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Ya udah, nanti kalau misalnya tak titipkan salamku pada suamimu, dan kalau nanti ketemu suamimu balik bilang palang pintu rumahnya ganti gitu. Maksudnya ceraikan istrinya. Kenapa Nabi Ibrahim enggak menceraikan Siti Sarah padahal pengen ngehajar, cincang Siti Hajar? Dan kenapa ini malah istri cuman ngeluapin emosi dan ngomong tentang suaminya disuruh ceraiin? Apa ibrahnya? Cemburunya wanita, ya, selama itu tidak akan terjadi benar-benar, itu masih bisa ditolerir. Cemburunya istri antum selama tidak ada tindakan yang real, itu biarin. Tapi kalau seorang perempuan itu sudah nyablak dan ngomongin suaminya ke orang asing, ini susah, ini berat, ini sangat buruk. Berarti nggak ikhlas menjalani rumah tangga ini, repot ini, seperti ini, berbahaya. Nah, bedanya apa? Siti Sarah ini mulia, punya iman, makanya nggak jadi dia melakukan itu. Sementara ini imannya itu turun gara-gara ngomongin tentang suaminya. Begitu. Ya. Maka iman itu yang menjaga agama kita. Allahumma aslih li dini alladhi wa ismatu amri. Yang membuat kita terjaga dari maksiat, iman, agama. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah keduniaan saya, ekonomi, hubungan sosial antar tetangga, antar jemaah, antar ikhwan, dan hal-hal lainnya dari dunia yang mana itu kita hidup di situ. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhirat saya yang mana itu tempat kembali saya. Dan kita enggak tahu usia sampai kapan, ikhwan. Antum enggak tahu istri antum apakah nanti menjanda atau enggak dengan meninggalnya antum, atau antum duluan atau dia duluan, kita enggak tahu. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan, masih hidup ini, sebagai tambahan kebaikan buat saya, gitu loh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr, dan jadikan kematian sebagai istirahat saya dari segala keburukan dunia ini. Maka kita sebenarnya harus banyak-banyak doa, gitu loh. Makin berumah tangga itu, ya makin banyak doa, bukan malah makin takabur, makin banyak harta, makin besar gaji, makin peningkatan income makin besar. Itu bukannya malah justru makin foya-foya, salah. Malah justru makin harus merasa ini khawatir, ini banyak hisapnya, banyak pertanggungjawabannya, gitu. Ya. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, selain ikhlas dalam rumah tangga, syahadat di sini Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah dan Rasulnya, maka ittiba kepada Nabi SAW. Berarti kiblat kita dari segi hati dalam mengamalkan pernikahan ini Allah Azza wa Jalla, dan kiblat kita dari segi pengikutan dan tuntunan dalam pernikahan ini Rasulullah SAW. Amat disayangkan, fikih nikah ini termasuk pembahasan yang kerdil di banyak dari kaum muslimin sejujurnya. Dan sebaliknya, ketika tabligh akbar tentang nikah itu paling disukain banyak orang. Namun antum lihat output dan hasilnya itu nggak benar. Sekarang coba perhatikan dakwah sunnah dan mind mapping dakwah sunnah di Jabodetabek ini. Anda cukup yang memperhatikan banyak. Antum lihat banyak dari ikhwan akhwat hijrah sejak era internet age tahun 2010 sampai menjelang Covid. Dan antum lihat di era 2012, 2013 sampai menjelang Covid, itu tema-tema pernikahan, cinta-cintaan itu termasuk yang paling populer. Ada beberapa ustadz tabligh akbar, ustadz safari dakwah yang banyak mengupas itu secara khusus banyak. Tetapi yang antum lihat di sini, banyakkan itu hanya mengupas apa? Tips agar rumah tangga harmonis, tips agar makin cinta sama istri suami, tips. Fikihnya nggak ada, sehingga nggak ngerti talak itu seperti apa, nggak ngerti fikih haid seperti apa, nggak ngerti akad nikah dan khitbah itu yang syar'i seperti apa. Itu nggak begitu dimengerti.
Nggak begitu murni. Benar, ini yang terjadi. Karena kebanyakan tabligh akbar ini euforia aja untuk penyegaran. Tips ini, tips itu, agar ini gimana cari supaya jodoh itu lancar. Itu hal-hal yang sebenarnya itu kulit saja. Namun intinya tauhid dan fikihnya. Tauhidnya insya Allah mudah-mudahan, karena ahlus sunnah itu pakai yang tauhid insya Allah. Tapi fikihnya kemudian. Dan bisa antum lihat banyak yang konsultasi ke ana, ini udah ngaji lama, antum kok nggak paham masalah ini. Kok nggak paham masalah talak, nggak paham masalah khulu', nggak paham. Karena apa? Karena nggak pernah ada basic pengajaran di fikih tentang nikah ini. Beneran, ini hal yang sangat dikerdilkan tema-tema kitab nikah ini. Hanya tabligh akbarnya aja euforia besar-besaran coba. Ini dari tahun 2012 sampai sebelum pandemi. Banyak kemudian anak-anak muda datang. Ana mau bisa sebutkan masjid-masjidnya bahkan atau ustadznya sebutkan banyak. Dan kalau bisa kita dengar ustadz-ustadznya yang dibahas sebenarnya mohon maaf itu aja. Maksudnya bukan mengkerdilkan masalah agama, tetapi ini berulang. Yang mana banyak dari anak-anak muda ini poin-poinnya udah tahu, hanya mereka fikihnya aja belum nih. Sehingga ketika pas udah nikah, banyak hal-hal yang melanggar fikih, melanggar dalil, melanggar sunnah Nabi SAW. Nggak tahu gimana caranya tarbiyah istri, nggak tahu hak dan kewajibannya, bahkan nggak tahu, dan seterusnya. Ya subhanallah, ini disayangkan. Ya. Kemudian juga ada biro jodoh, ada beberapa biro jodoh sunnah. Dan rata-rata yang kita lihat mungkin mubalaghah saja, kesok tahun ana. Banyak laporan juga hasil perjodohan dari biro jodoh itu rata-rata broken at the end of the day broken. Pisah, nggak lama rata-rata, karena majhul ketemu majhulah. Orang yang asing ketemu orang yang asing, nggak ada yang rekomendasi, tiba-tiba habis ini nikah, kenalan, akhirnya keluar semua belangnya ketika sudah menikah, dan mereka sama-sama bingung, belum ada fikihnya, hanya dijodohin, akhirnya broken. Ekspektasi tinggi sama-sama sunnah, ternyata sama-sama bid'ah, repot. Ya, ini banyak terjadi, ikhwan. Karena apa? Materi fikih yang sebenarnya tentang fikih nikah itu kurang direspon oleh banyak pihak, merasa bahwa ini nggak relevan dengan umat. La haula quwwata billah. Yang relevan apakah harus cinta-cintaan? Kapan aku bilang aku sayang padamu, dan seterusnya. Itu insyaallah natural, itu ada insyaallah. Tapi ilmu ini butuh sunnah, butuh dalil, butuh pendalaman dalil. Sampai suatu ketika ada suatu masjid besar yang ana nggak mau sebut namanya, yang mikir tolong bahas fikih Ustaz. Oke, taib, ana bahas fikih nikah, fikih keluarga ana bahas. Lama-lama akhirnya merasa apa? Ustaz, kayaknya kita nggak butuh deh fikih keluarga, deh fikih nikah dengan materi-materi hukum dalil seperti itu, kayaknya nggak cocok deh. Ini selera dari DKM sendiri gitu loh. Padahal jemaah itu merapat dan mereka suka. Akhirnya diganti, nggak mau fikih keluarga. Ya subhanallah. Nabi SAW, kita lihat kitab-kitab sunnah, maksudnya kitab-kitab sunnah, yaitu kitab-kitab hadis dan kitab-kitab fikih, itu mereka juga punya bab nikah yang panjang. Hadisnya banyak, ayatnya banyak, pembahasannya panjang. Ya. Jadi kitab nikah ini termasuk yang diremehkan oleh banyak dari orang, padahal itu yang dilakukan oleh kita, nikah semuanya. Ya. Jadi penting juga. Ya, kemudian dan itu pentingnya mengikuti Nabi SAW dalam masalah pernikahan ini. Wa yujzi'u an yatashahhad wa yusalli 'ala Nabi SAW. Bagi yang mungkin enggak hafal khutbatul hajah, maka dia cukup tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah, dan berselawat aja atas Nabi SAW. Bagi yang enggak bisa khutbatul hajah.